Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal gini adalah instrumen penelitian dan skala pengukuran. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan atau fenomena sosial yang diamati oleh peneliti. Kalau fenomena alam tentu mengukurnya dengan alat untuk mengukur fenomena alam tersebut, misalnya eh, mengukur suhu, tekanan udara, panjang, berat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk fenomena sosial, bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana mengukur kepuasan konsumen? Bagaimana mengukur eh, tingkat kepercayaan? Nah, maka menggunakan berbagai macam instrumen yang sesuai. Misalnya karena sumber data sosial berasal dari manusia, kebanyakan dari data manusia, maka bentuk instrumen digunakan adalah angket atau kuesioner serta observasi atau wawancara. Nah, apabila data yang digunakan berasal dari data sekunder, maka instrumennya adalah pengolahan data statistik dari data sekunder tersebut. Instrumen yang valid berarti instrumen itu benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Gitu. Jadi ada beberapa jenis validitas, konten validitas, terus validitas isi, validitas konstruk, kesesuaian dengan teori, juga validitas yang lainnya. Juga ada namanya reliabilitas, menunjukkan skor yang diukur itu konsisten nggak dari satu subjek penelitian ke subjek yang lainnya. Nanti bisa diukur juga dengan uh, aplikasi statistik. Jadi kalau jawaban kuesioner itu stabil dan konsisten, tidak terlalu jangkauan datanya tidak terlalu jauh berbeda, maka masuk data itu reliable. Nah, kuesioner merupakan teknik untuk mengumpul data, arti mengambil data dari manusia, menggali data tersebut, yang mengetahui kepuasan, mengetahui kepercayaan, mengetahui eh, pandangan atau persepsi dari masyarakat itu menggunakan kuesioner. Berbeda tadi dengan data sekunder benda mati, maka kita ngambil datanya dari data laporan keuangan. Nah, itu nggak pakai kuesioner gitu. Karena manusia yang diambil maka kuesioner. Karena tadi penelitian ekonomi merupakan penelitian sosial. Nah, ini dia. Jadi kegunaan kuesioner adalah membantu untuk merangkum, mengsingkat interview. Karena kalau kita mau wawancara 100 orang kan cukup repot gitu. Maka kita menggunakan data kuesioner yang mana membantu manusia kita untuk mengelompokkan jawaban dari para orang yang kita tanyakan. Ini prinsip-prinsipnya nanti silakan dibaca. Nah, skala pengukuran itu ada berbagai macam, ada skala nominal, ada skala ordinal. Nah, skala pengukuran yang dipakai adalah skala pengukuran itu artinya ada data interval, jarak antara satu data dengan data yang lainnya itu saling konsisten. Misalnya skala interval yang digunakan skala Likert atau Goodman. Likert itu skalanya jawaban dari kuesioner itu gradasi, artinya berangsur-angsur dari negatif menuju positif atau positif menuju negatif. Contohnya gini, pertanyaan yang ditanyakan adalah S itu kan sangat setuju, ST sangat tidak setuju, sangat setuju gitu, SS ya, sangat setuju, REG ragu-ragu, TS tidak setuju, dan SS itu sangat setuju, ST setuju, RG ragu-ragu, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Dibikin dari positif ke negatif. Jadi jawabannya itu dipilih salah satu dari 5 pilihan tadi. Hasil dari angka tersebut nanti dimasukkan ke dalam aplikasi statistik. Nah, jadi sangat setuju diberi skor 5, sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, dan seterusnya. Nanti hasil dari angka 5, 4, 3, 2, 1 itu dimasukkan, dibikin tabel, dimasukkan ke aplikasi statistik. Gitu. Bisa juga dengan pilihan ganda, bisa juga dengan checklist, dan lain sebagainya. Itu untuk penelitian menggunakan data kuantitatif. Yang kedua adalah bagaimana kalau menggunakan data mengukur
menggunakan data yang lebih sesuai dengan instrumen penelitian. Jadi untuk menentukan pertanyaan dalam penelitian, kita menggunakan variabel. Variabel. Dalam penerapannya, penelitian itu kan dalam kuantitatif menguji teori. Kita menentukan variabel yang independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam pengukuran tadi, setiap variabel dibikin pernyataan atau pertanyaan yang dibikin penilaiannya bisa diukur gitu. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita bikin konsep dulu. Konsep itu berasal dari teori. Dari situ kita bikin tentukan variabel, dari variabel dibentukkan dimensi dan juga indikatornya. Contohnya bagaimana gitu? Dari indikator variabel harga. Harga mempengaruhi ke minat konsumen. Maka harga itu supaya bisa kita jadikan kuesioner, kita bikin indikatornya. Indikatornya misalnya yang pertama ada 3, harga terjangkau oleh kemampuan daya beli konsumen. Yang kedua, kesesuaian antara harga dan kualitas. Yang ketiga, harga memiliki daya saing dengan produk lain yang sejenis. Kita bikin pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner tersebut berdasarkan indikator yang A. Harga produk skincare A terjangkau oleh daya konsumen. Apakah Anda setuju atau tidak? Berdasarkan 5 skala tadi. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Begitu pula indikator yang lainnya. Kesesuaian antara harga dan kualitas. Apakah Anda setuju produk skincare B sesuai harganya dengan kualitasnya? Maka kalau setuju bikin jawabannya, kita pilih setuju dan nanti peneliti akan menerjemahkan itu ke dalam bilangan angka, bilangan skor. Setuju angkanya 4 atau ragu-ragu angkanya 3 dan seterusnya. Contoh skala pengukuran yang tadi sudah kita sampaikan di sebelumnya, itu jawaban bisa berbentuk continue, bisa berbentuk rating, bisa juga berbentuk itemized dengan bentuk skala Likert. SS, 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 SB, TS, dan STS. Mengumpulkan data interval. Terus contohnya variabel kompetensi mengajar dosen. Kompetensinya, variabelnya adalah kompetensi dosen. Contohnya variabelnya adalah kompetensi dosen. Maka variabelnya adalah dari kompetensi itu diambil definisi operasional. Artinya apa sih yang dimaksud dengan kompetensi mengajar dosen itu? Yakni kompetensi mengajar adalah tingkah laku yang ditampilkan oleh dosen dalam kegiatan belajar mengajar sehingga materi pembelajaran dapat ditangkap oleh mahasiswa. Nah, bagaimana cara? Namun keterampilan itu apa aja sih? Nah, kita lihat di bagian bawahnya. Dari keterampilan mengajar itu kita cuma ambil 5. Misalnya keterampilan menjelaskan, keterampilan membuat variasi, keterampilan mengelola kelas, dan lain sebagainya. Kita ambil hanya cuma 3 ini saja. Nah, dari situ kita akan tanyakan kepada responden. Apakah saudara setuju dosen AA sangat terampil dalam memberikan penjelasan terkait dengan indikator keterampilan menjelaskan? Pertanyaan kedua berdasarkan variabel yang berikutnya, apakah dosen sangat terampil dalam membuat variasi perkuliahan? Nah, dan seterusnya. Nanti hasil hasil kuesioner diuji reliabilitas dan juga validitasnya dengan menggunakan aplikasi statistik.